Halo para netizen, gimana? Bosen kan naik motor mulu? Mana lagi musim hujan lagi? Naik mobil dong, ya kan? Haha, iri bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Oke, di depan kalian udah ada BMW M2 CS yang belum lama rilis di Indonesia dan cuma ada 10 unit di Indonesia. Ada beberapa perbedaan dan beberapa upgrade yang membedakan mobil BMW M2 CS ini dengan BMW M2 Competition. Kalau secara sekilas emang nggak ada perbedaan secara fascia depan, secara overall desain itu nggak ada perbedaan. Cuma ada perbedaan secara lampu masih sama. Secara lampu dia masih adaptive light, udah masih sama ya dengan sebelumnya, masih hexagonal juga. Secara front bumper masih sama, fascia depannya. Cuma yang membedakan di sini ada front split. Di sini ada front lips berbahan karbon. Ini dia karbon ya, front lips bumper depan itu udah berbahan karbon. Lubang 3 yang di sini masih sama. Dan juga ada bench M2. Dia untuk grillnya di sini housingnya dia black piano. Oke, selain beberapa sentuhan yang diberikan untuk menjadi pembeda di antara M2 CS dan dengan BMW M2 Competition, selain front lips bumper, dia juga kap mesinnya berbahan karbon dan dengan air scoop. Tuh karbon ya. Jadi ini untuk pendinginan mesin juga karena dia mesinnya sudah dicun ulang oleh BMW sehingga bisa mengeluarkan output 450 horsepower dan 550 Nm. Itu lebih besar 40 horsepower dibanding dengan BMW M2 Competition. Mesin ini sama persis dengan BMW M4 Competition, namun di mobil ini dengan bobot yang lebih ringan dan juga ukuran yang lebih compact, maka mobil ini bisa dibilang lebih worth it kalau menurut gua dibanding dengan BMW M4 ya kalau menurut gua. Nah, selain perbedaan kap tadi ini ya, ini kapnya berbahan karbon. Coba kita buka aja. Kalau mesin sama dia konfigurasinya. 3000 cc 6 silinder segaris twin turbo dengan output power tadi 450 horsepower dan 550 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang dengan transmisi 7 percepatan dual clutch transmission dan 6 percepatan manual. Oke, ini di sini ada strut bar juga untuk mereinforce area engine biar lebih rigid lagi. Ini strut barnya karbon ya. Ini khas BMW banget. Jadi dengan power yang lebih besar, maka mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km dalam waktu 4 detik. Oke, udah bagian kapnya udah nih. Jadi ini full karbon ya. No. Karbon. Jadi lebih ringan. Berbeda dengan BMW M2 Competition, dia masih belum karbon dan juga belum ada air scoop. Jadi perbedaannya tadi ada front lips bumper, kap mesin berbahan karbon dan juga ada air scoop dan juga spion. Spion dia covernya karbon dan juga atapnya dia CFRP, carbon fiber reinforced plastic. Jadi dia lebih ringan dan lebih rigid pastinya. Untuk antena belakang masih shark fin. Dan secara eksterior juga dia untuk ductile-nya, lip spoilernya dia lebih tinggi daripada BMW M2 Competition dan lebih ada lekukannya. Ini berbahannya karbon ya. Dan juga diffusernya karbon. Itu aja sih kalau perbedaannya dibanding BMW M2 Competition. Nih, ada emboss M2 CS. Dan dia untuk velg dia menggunakan velg berukuran ring 19 inch. Untuk profil ban belakangnya 265/35 dan untuk profil depannya 245/35 ring 19 inch. Dan di sini kalipernya 6 piston dan belakangnya kalipernya 4 piston.
dengan ban Michelin Pilot Sport Cup 2. Oke, lanjut ke area dalam. Di sini ada welcome light-nya ya. Tuh, ada welcome light-nya. Dan tentunya udah frameless. Terus kita ketika masuk kita disambut dengan bench M2 CS yang mengingatkan bahwa kita bukan berada di BMW M2 biasa maupun BMW M2 Competition, tapi kita berada di dalam BMW M2 CS. Oke. Untuk door trim dia kulit, perpaduan antara kulit, soft touch semua udah pasti soft touch. Di sini ada Alcantara Sweat dengan steel stitching warna merah. Terus ini untuk pengaturan spionnya, dan di sini ada aksen karbon. Untuk speakernya di sini dia Harman Kardon, dan ini pembuka handle pintunya dia warnanya satin silver. Di sini ada door pocket dan cup holder. Oke, langsung aja kita masuk. Kuncinya kayak gini ya. Untuk kursi dia bisa diatur maju mundur, naik turun, maju mundur, naik turun, dan rebah tegaknya serta ada pengaturan lumbar support. Dan untuk sisi diver dia ada memory seat sebanyak 2 slot. Untuk kursi sendiri kuncinya jatuh anjing. Mana tadi? Nah, sorry banget ya, ini mobil baru. Nih untuk kursinya sendiri dia perpaduan antara kulit juga, dan dengan di sisi tepinya dia Alcantara Sweats dan real stitching warna merah. Dan di sini juga ada BMW, ada emboss. Di sini ada emboss BMW M2 dan ada list biru merah khas BMW M. Oke, langsung aja kita masuk. Kita udah berada di dalam BMW M2 CS. Perbedaannya itu di sini dia setirnya dilapis dengan Alcantara Sweat ya. Terus karena ini untuk versi yang DCT automatic 7 percepatan. Jadi di sini ada pedal shift, di sini untuk menaikkan dan di sini untuk menurunkan. Di sini ada audio steering switch control, dan di sini ada untuk pengaturan mode 1 dan mode 2 dan juga cruise control. Dan untuk lampu di sini. Oke. Ini untuk lampu, dan ini untuk dimmer. Ini untuk fog lamp belakang. Coba kita start up. Dengan kondisi pintu terbuka ya, biar kelihatan suara raungannya. Di sini ada untuk start top engine-nya di sini. Kita tekan tahan rem. Dan di sini juga dia ada sistem kayak Vario nih ya. Ini diturunkan langsung oleh Honda Vario. Ini idling stop system, anjay. Di sini untuk pengaturan sein kiri dan kanan, dan juga pengaturan MID di speedometer. Di sini untuk pengaturan wiper udah auto dan intermittent. Oke, ini tampilan ininya. Kita geber dikit-dikit, dengerin ya. Menurut gua ada, kita matiin dulu. Menurut gua ada perbedaan suara dibanding BMW M2 Competition, karena BMW M2 Competition menurut gua suaranya lebih gahar dan lebih ada pop crackle-nya. Tapi di sini dia lebih adem sih, nggak tahu karena apa settingan knalpotnya, apa ada settingan knalpotnya apa enggak, ntar tapi kita coba utak-atik ya. Nah, kita lihat menunya di sini. Nah, ini ada auto trip ya biasa. Ini untuk kecepatan, dan ini untuk takometernya. Ini pengaturannya MID dari sini ya. Nah, itu pengaturan jam, real time konsumsi bahan bakar, terus
buat set temperatur, speedometer digital. Udah. Terus untuk multimedianya di sini BMW iDrive dengan layar 7 atau 8 inch ini ya, saya tahu aja lah anjing. Di sini untuk pengaturan AC-nya dia masih single zone dan ya nggak ada yang aneh-aneh. Ada auto juga, tapi masih single zone. Di sini ada kompartisi, 2 buah cup holder dan dengan power outlet. Terus juga untuk transmisinya ini ya, dia di ke kiri untuk netral, ke kanan untuk drive, dan selain dari pedal shift untuk menurunkan dan menaikkan gigi, di sini dia juga bisa menurunkan dan menaikkan gigi lewat joystick setengah. Di sini untuk vehicle stability control, ketika kalian ingin ngedrift karena mobil ini penggerak roda belakang dan kalian bisa ala-ala Takumi ya, bisa ala-ala tukang tahu dengan membawa mobil ini, walaupun ini bukan mobil JDM, tapi kalian bisa ngedrift dengan tenaga 450 horsepower-nya. Ini untuk setting suspensi, setting steering, mau sport apa mau gimana. Ini setting, ini untuk settingan modenya Sport Plus, kalian mau efisien, Sport atau Sport Plus. Dan ini untuk setting suspensinya, Sport Plus, Sport, Comfort. Jadi ada beberapa pengaturan ya, Sport Plus, Sport untuk steeringnya juga ada Sport, Comfort, dan Sport Plus. Dan kalian ketika mau shortcut dengan dari sini juga bisa. M1 setahu gue yang mode paling buas. M2 stability control off. Entah M1 atau M2 yang paling buas. Oke, ini ya di dalamnya. Untuk ini lampu baca, sini sun visor dengan vanity mirror dan lampu dengan card holder. Sini juga sun visor dengan vanity mirror dan lampu dan card holder. Untuk glove boxnya soft opening dengan backlight dengan dilapis bahan buldru ya nih ya. Dan di sini ada bahan Alcantara sweat dengan emboss CS dan dikelilingi aluminium satin silver. Ini bagian sisi penumpangnya. Dan untuk pengaturan sistem multimedia iDrive-nya dia dikontrol dari sini ya. Bisa juga secara touchscreen, bisa dari shortcut sini BMW iDrive-nya. Dia bisa pengaturan vehicle, terus bisa pengaturan mode juga dari sini. Pokoknya banyak banget yang bisa diatur dari sini ya. Terus ini untuk tombol sensor parkirnya. Ini untuk tombol apa ya? Dan untuk posisi setir dia bisa tilt dan teleskopik, tapi masih manual. Oke, dan untuk parking brake-nya dia masih manual, dan ini menurut gue sangat cocok sekali dan sangat manly sekali karena mobil ini rear wheel drive, otomatis bisa ngepot-ngepot dengan mudah, apalagi dengan parking brake model manual gini ya. Lebih manly gitu, lebih laki lah ya. Tuh speakernya Harman Kardon. Dan mobil ini masih bisa dimuat dengan 4 orang, dengan 2 orang di belakang ya, dengan headrest terpisah juga. Dan ini model seat penumpangnya dengan jok semi bucket, tapi di sini pengaturannya nggak ada memory seat. Oke, apalagi ya, udah itu aja sih. Di sini juga bisa buka bagasi, tombol buka bagasi, dan ini tombol pembuka kap mesin. Ini ada kompartisi, dilapis dengan bahan sejenis buldru. Oke, kita lihat belakangnya ya. Hazard on. Ini tombol power door lock. Oke, dan ini untuk konsol tengahnya diklaim BMW lebih ringan daripada BMW M2 Competition karena di sini dia full berbahan karbon. Tapi ini dia konsol tengahnya nggak bisa dibuka ya. Di sini ada 2 soket USB.
Tapi di sini dia konsol tengahnya nggak bisa dibuka, beda dengan BMW M2 Competition. Jadi ini cuma berfungsi sebagai armrest. Iya, nggak bisa dibuka. Atapnya berwarna hitam. Ini sorry ya, HP gua kentang anjing, HP Vivo untuk ngerekam BMW. anjing. Oke, itu aja sih beberapa perbedaan di dalam dengan BMW M2 Competition. Ini setirnya Alcantara Sweat dan konsol tengahnya yang dominan karbon dan bahan Alcantara. Oke, itu aja yang ada di dalam. Kita keluar. Oke, ini tadi ya untuk belakang dia ductile-nya lebih tinggi. Lip spoiler belakangnya, lip spoiler. Dan ini sih muat satu orang ya, muat lumayan lah, kecil banget juga enggak, gede banget juga enggak, tapi muat satu orang. Kalian jika punya teman yang rese gitu bisa taruh di sini. Lagian juga di sini ada power outlet. Jadi teman kalian walaupun di sini tetap bisa ngecas gitu. Dan di sini ada cargo net, ada pemisah partisi, dan ini posisinya lebih dalam. Di sini ada hook. Dan di belakang cuma ada aki, nggak ada ban serep karena bannya kayaknya udah RFT dah. Ada backlight juga. Untuk pelipatan bangkunya 60-40 dan bisa dilipat dari sini ya. Ini ada tuasnya kanan kiri. Di sini ada tadi ya, ini kamera belakang. Ini bench BMW, logo BMW dan dengan bench M2 CS. Nih, dia knalpotnya kuat 4 knalpot. Tapi dia menurut gue ini posisi knalpotnya karena emang dia panjang mobilnya lebih pendek ya, sedangkan spesifik knalpotnya sama dengan BMW M4. Jadi kelihatan banget agak maksain di bagian belakangnya nih. Kelihatan kurang ketutup gitu. Agak nongol gitu, kelihatannya kayak kurang rapi. Oke, sekian review gua tentang BMW M2 CS. Nanti bakalan ada review komparasi dengan BMW M2 Competition dan ada versi spesialnya yaitu BMW M2 Competition tapi yang versi Futura 2000. Itu cuma ada 1 unit di Indonesia katanya. Nanti kita bakal review juga. Oke, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Jika kalian suka konten review mobil ya, kalian bisa komen di bawah. Pengen review mobil apa, ntar gua beli dulu gitu anjing, beli dulu ya karena gue Sultan. Itu juga ada Mercedes G63. Jadi mobil yang ada di sini semua udah di-expel, udah diproteksi. Jadi pokoknya aman dari baret-baret halus ya, karena dia self healing juga, jadi bisa menyembuhkan diri sendiri. Anjir, udah kayak manusia. Oke, jangan lupa like, komen juga subscribe. Udah ya tadi ya. See you next video, bye bye.